Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rustiawan, mahasiswa Universitas Ngudi Waluya, prodi S1 Keperawatan Transfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan, yaitu bisnis plan wound care atau perawatan luka. Untuk yang mendasari saya mengambil wound care ini, bisnis wound care ini, yaitu dimana pada era zaman sekarang ini banyak usaha atau bisnis yang baik berkembang dalam bidang medis maupun non medis. Dikala itu juga sering terjadinya kecelakaan, sehingga kebutuhan akan perawatan luka semakin meningkat juga dengan angka kejadian kecelakaan yang fantastis ini ya. Kami membuka usaha mandiri ini yaitu khusus untuk melayani jasa medis, yaitu wound care. Untuk alasan kami memilih usaha mandiri jasa perawatan luka wound care ini berdasarkan atas pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Salah satunya yaitu banyak kasus atau penyakit yang memerlukan perawatan luka sehingga mereka perlu perawatan secara kontinu yang mudah untuk dijangkau. Selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mulai meningkat. Nah, kami memiliki pengalaman dalam melakukan perawatan luka ini tersebut. Untuk visi misi dari wound care kami yaitu untuk visinya yaitu menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan. Nah, sedangkan untuk misinya yaitu sebagai tempat masyarakat untuk mengkonsultasikan masalah kesehatan yang mereka alami. Selanjutnya sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan preventif dan kuratif serta rehabilitatif. Selanjutnya untuk sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan ikut serta dalam usaha warga untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan kesehatan. Selain itu juga untuk menjalankan pengobatan sesuai prosedur, berkualitas dan dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang terakhir misi kami yaitu memberikan pelayanan medis dasar yang berbasis murah dan terjangkau. Tujuan dari didirikannya usaha mandiri jasa perawatan luka wound care ini yaitu untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat sekitar, terus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terus untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan dan menciptakan lapangan pekerjaan khususnya untuk tenaga medis. Untuk slogan kami yaitu kesulitan itu sementara dan kesuksesan itu pasti bila ada usaha dan doa, seperti itu. Untuk data perusahaan ini yaitu untuk nama perusahaan sendiri yaitu Rumah Wound Care. Bidang usahanya itu pelayanan jasa medis, jenis produknya yaitu ya perawatan luka. Untuk alamat perusahaan yaitu di Desa Labuhan Mulia, Kecamatan Waserdang, Kabupaten Mesuji. Bisa dilihat nanti untuk nomor telepon, alamat email, dan untuk media sosialnya sendiri. Untuk data pemilihan yaitu nama saya sendiri Dedi Rustiawan, tempat tanggal lahir yaitu Labuan Baru 21 April 1996 dengan alamat Desa Labuhan Mulia, RT 001 RW 002, Kecamatan Waserdang, Kabupaten yaitu Mesuji, Lampung. Untuk telepon, alamat email bisa dilihat di gambar sebelah. Untuk peran dalam perusahaan saya sendiri yaitu sebagai founder dan CEO. Untuk konsep usaha ini sendiri yaitu wound care merupakan usaha di bidang pelayanan jasa berupa perawatan luka yang membantu masyarakat untuk mengatasi kesehatan sehingga derajat masyarakat khususnya di Desa Labuhan Mulia ini semakin meningkat atau optimal. Nah, selain itu perawat yang menanganinya juga sudah berizin dan bersertifikat untuk melakukan perawatan luka atau masyarakat bisa menelepon nih. Jadi kan ya tanpa harus datang ke klinik.
Jadi nanti perawat yang akan berkunjung ke rumah pasien atau bisa juga langsung ke kliniknya seperti itu. Untuk aspek dan pemasarannya yaitu yang pertama gambaran umum pasar dan sasaran nih, yaitu perawatan wound care ini menjual produk jasa kesehatan yang hadir memberi kemudahan bagi konsumen khususnya dalam masalah kesehatan tentang perawatan luka ya. Untuk wound care ini tentunya memudahkan konsumen untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan luka, bisa melalui telepon ataupun langsung datang ke klinik. Untuk jenis produk yang dipasarkan, ada beberapa proses pelayanan yang kami berikan berupa jasa pelayanan, yaitu yang pertama, kontrak pasien dengan pihak jasa perawatan luka wound care bisa melalui on call, terus kontak langsung atau bertemu langsung di klinik jasa perawatan luka wound care ini. Sedangkan untuk pelaksanaan wound care ini, yaitu yang pertama mengunjungi tempat yang telah disepakati dengan pasien, terus melakukan perawatan luka dan melakukan administrasi. Untuk target pasar, ya untuk target pasar yang kami jalani atau bisniskan ini yaitu berupa personal selling, di mana interaksi antar individu saling bertemu, muka bertatap muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Di rumah perawatan luka kami melakukan personal selling dengan cara pelayanan yang diberikan perawat kepada pasien dilakukan semaksimal mungkin dan menggunakan bahasa komunikasi yang santun dan ramah tamah seperti itu. Selain itu, pasien juga selalu diberi kontrak agar kembali berobat ke klinik ataupun kami yang ke rumah pasien apabila luka yang diderita belum sembuh atau obat yang dikonsumsinya habis. Dan juga apabila akan dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Nah, hasilnya sebagian besar banyak yang kembali berobat ke klinik nih. Target utama yang dituju di sini yaitu masyarakat yang berada di sekitar lingkungan klinik perawatan luka di Mesuji. Untuk pesaing ini dapat dilihat lokasinya. Target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama nih dengan yang kami jalankan, yaitu wound care. Nah, tetapi di bidang yang sama yaitu bidang kesehatan, di sana juga sudah ada seperti praktek bidan, puskesdes seperti itu. Tapi mereka tidak melakukan perawatan luka wound care atau home care, home visit seperti itu. Untuk sasarannya yaitu ada sasaran target kami yaitu pasien-pasien yang mengalami masalah-masalah kesehatan antara lain seperti ulkus kaki diabetik, terus ulkus kupitus, terus luka infeksi, luka bakar seperti itu. Untuk strategi atau disebut juga dengan STP, segmentation, targeting, positioning. Untuk segmentation ini dalam bisnis ini tidak dilakukan segmentasi ataupun pembagian kelompok berdasarkan variabel geografi seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan seperti itu. Sedangkan untuk targeting, target pemasaran wound care ini adalah segala aspek baik usia muda, tua, anak-anak seperti itu, dan pekerjaan juga tidak membagi-bagi gitu ya target kita. Yang pasti targetnya yaitu semua masyarakat yang memiliki masalah kesehatan, terutama yang membutuhkan perawatan luka seperti itu. Untuk positioningnya yaitu untuk meningkatkan posisi pasar, wound care kami akan menciptakan pelayanan dengan kinerja yang sangat baik, cepat, dan tanggap. Nah, jasa pelayanan yang diberikan menggunakan metode yang terbaru sehingga pasien tidak perlu khawatir. Untuk aspek
pemasaran, yaitu yang pertama promosi. Promosi yang dapat kami lakukan yaitu melakukan pemasaran lebih luas lagi, seperti memasang via WhatsApp, IG, di Facebook, dan sosial media lainnya. Bisa dalam bentuk leaflet, terus video, dan lain-lain. Yang kedua, memasang spanduk di tempat-tempat umum yang strategis. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu PKK di setiap desa untuk mempromosikan ke masyarakat. Yang selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan kunjungan rumah guna untuk melihat perkembangan pasien yang pernah berobat, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, promosi yang dapat dilakukan yaitu memberikan souvenir, memberikan souvenir buat masyarakat yang pernah berobat di area klinik, yaitu bisa menggunakan fasilitas free wifi agar masyarakat perdesaan ini juga bisa menikmati akses internet, seperti itu. Untuk pengembang pasar yaitu tidak hanya one care kami kedepannya juga akan berencana untuk membuka klinik rawat inap. Sedangkan untuk pengembangan produk, yaitu produk yang dijual di sini yaitu berupa jasa. Jadi untuk pengembangannya kita melakukan upgrading pada sumber daya manusianya, yaitu perawatnya terkait ilmu perawatan luka yang terbaru. Nah, jadi agar pelayanan yang kami berikan dapat berkualitas dan pasien pun merasa puas, seperti itu. Untuk langkah-langkah promosinya yaitu adapun langkah promosi yang dapat dilakukan selain mengupdate ke sosial media yaitu mengenai konten-konten perawatan luka, pentingnya merawatan luka agar masyarakat bisa melihat, seperti itu. Sedangkan untuk analisis SWOT-nya yaitu yang pertama strength atau kekuatan, yaitu menyediakan perawat yang ramah, beretika, siap dan memiliki skill yang berkualitas, mengutamakan kenyamanan konsumen dalam pelayanan, seperti itu. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, terus masyarakat masih belum mengenal secara umum apa itu one care, seperti itu. Untuk opportunity atau peluangnya yaitu di daerah sekitar kami belum ada usaha yang dalam bidang perawatan luka atau one care. Tingkat kebutuhan yaitu permintaan yang tinggi. Terus adanya dukungan dari pemerintah terhadap usaha kecil, mikro, dan menengah. Yang ketiga, biaya lebih murah daripada rumah sakit. Untuk threats atau ancamannya itu salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan biasa terjadi pada keacuhan konsumen, ya kan? Terkadang ada masyarakat yang belum terlalu percaya akan adanya perawatan luka di rumah, bisa karena berbagai informasi tentang one care yang membuat masyarakat khawatir tidak adanya seperti surat izin praktik home care, atau bisa juga dengan praktik abal-abal, seperti itu ya. Untuk analisis 4P yaitu yang pertama produk yang kami jual yaitu berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu tentang perawatan luka dengan teknik yang modern. Yang kedua, price atau harga jual. Nah, harga jual perawatan luka tentunya berbeda-beda ya. Harga tidak akan menjulang tinggi dari harga pasaran agar tetap mudah dijangkau oleh masyarakat dari segala kalangan. Yang ketiga yaitu promosi, yaitu melakukan pemasaran lebih luas lagi nih. Misalnya memasang tadi seperti promosi di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Ada kan untuk tempat atau place, lokasi ya. Lokasi untuk one care ini yaitu berada di Desa Labuhan Mulia, RT 001, RW 002, Kecamatan Wasardam, Kabupaten Mesoji. Juga lokasinya dekat dengan jalan raya, sehingga dengan adanya dipasang plang atau banner perawatan luka, jadi masyarakat bisa mengetahui lokasinya. Untuk aspek produksi, yang pertama
deskripsi produknya ya. Produk OneCare yaitu berupa tadi pelayanan jasa kesehatan yang dimana perawatnya sudah tersertifikasi dan memiliki surat izin praktek sehingga sudah legalitasnya sudah terdaftar seperti itu. Untuk kualitas produk atau sumber daya manusia, OneCare kami yaitu antara lain sarjana ilmu keperawatan, spesialis keperawatan luka, terus tenaga pelaksana perawat profesional ini minimal D3 keperawatan yang terlatih secara profesional tentang perawatan luka atau home care. Untuk tata cara produk kami yaitu biasanya pasien order bisa lewat WhatsApp ataupun telepon terlebih dahulu ya. Lalu perawat akan datang ke rumah pasien. Nah, ataupun juga bisa pasien langsung datang ke klinik seperti itu. Untuk aspek keuangan, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini kurang lebih sebesar 6.055.000 ya. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Ini ada contoh gambar rincian ya, dari nama barang, jumlah barangnya, harga satuan dan jumlah harga, baik dari stetoskop, gunting plester, bengkok, bak instrumen, pinset chirurgis dan lain-lain. Itu sudah termasuk ini biaya tetap untuk modal awal dalam melakukan persediaan peralatan untuk home care. Sedangkan untuk biaya variable cost per bulannya atau BHP, barang habis pakainya dalam 1 bulan itu ada betadine, alkohol, kasa, plester, NaCl, handscoon steril, handscoon biasa, serta obat-obatan. Nah, seperti itu dengan jumlah barangnya, harga satuannya, jumlah harga dengan total BHP-nya yaitu 2.570.000. Sedangkan untuk biaya operasionalnya seperti BBM-nya dengan harga satuan kan sekarang ini 13.000 nih. Bisa juga diakumulasikan dalam 1 bulan sebesar 104.000. Jadi untuk modal awal untuk memulai bisnis ini yaitu total fixed cost ditambah variable cost ditambah biaya operasional tadi ya, 3.381.000 ditambah 2.570.000 ditambah biaya operasionalnya 104.000, jadi total 6.055.000 untuk biaya modal awalnya. Untuk proyeksi laba dan ruginya yaitu menganalisis pendapatan. Untuk biaya perawatan luka per hari ini kurang lebih rata-rata 150.000 per pasien untuk sekali perawatan luka. Jadi perawatan luka per bulan dikali pertemuan dikali jumlah pasien. Nah kan, jadi perawatan lukanya setiap pasiennya itu 150.000 dikali dalam 1 bulan 8 kali pertemuan dengan jumlah pasien 6 pasien, jadi total 7.200.000 per bulan. Nah, jadi untuk menilai labanya yaitu keuntungan dibagi, untuk keuntungan yaitu pendapatan dikurang jumlah total produksi. Nah, jadi kan pendapatannya 7.200.000 dikurang biaya BHP yang dipakai dalam per bulannya yaitu 257.000, yaitu hasilnya itu kurang lebih 4.630.000 per bulan. Nah, jadi keuntungan laba bersih setelah diambil biaya operasionalnya terus biaya BHP-nya yaitu keuntungannya sebulannya yaitu 4.630.000 per bulan. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Untuk resiko atau hambatan dalam melakukan bisnis OneCare ini yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama kurangnya tenaga kerja untuk bisnis OneCare ini karena dilakukan seorang diri sehingga akan mempengaruhi kinerja saat pelayanan yang diberikan jika dibiarkan lama-kelamaan ya. Untuk yang kedua yaitu masih kurangnya informasi mengenai OneCare bagi masyarakat.
Yang ketiga, masyarakat masih banyak yang percaya terhadap pengobatan luka menggunakan obat tradisional. Untuk tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi resiko hambatan yang terjadi, yaitu yang pertama melakukan penambahan atau rekrutmen tenaga kerja, sehingga untuk jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal sehingga pasien merasa puas dengan apa yang diberikan, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu juga terus melakukan inovasi dan mengupgrade segala aspek terkait perawatan luka agar SDM terus maju dan berkembang dan tidak kalah saing dengan kompetitor. Dan yang ketiga yaitu melakukan promosi kepada masyarakat, bisa menggunakan leaflet ataupun video. Pentingnya melakukan perawatan luka agar tidak menimbulkan komplikasi. Baik, untuk kesimpulannya, jadi bisnis one care ini yaitu kemajuan usaha dimanapun tidak lepas dari faktor kerja keras dan kedisiplinan para karyawannya ya, serta pelayanan yang diutamakan. Semoga rencana usaha keperawatan yang telah kami rancang ini dengan bisnis perawatan luka atau one care dapat kami aplikasikan dan kami laksanakan nantinya sesuai dengan kriteria dan keinginan masyarakat ketika berada di dunia kerja maupun di ruang lingkup usaha ini. Seperti itu. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai bisnis plan one care kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.